Sosoknya tuh kayak manusia tapi bener-bener full hitam. Jadi entah celana sampai kulitnya tuh hitamnya tuh kayak hitam celana gitu. Ini kayak yang tadi gue KKN di salah satu desa di Jawa Tengah ya, di daerah Klaten. Itu ber-12. Satu kelompok ada 12 orang. 12 orang. Nah, kenapa gue bilang ini yang paling menarik? Karena dari 12 orang itu yang ngalamin kejadian horor itu bukan cuma gue. Temen gue ngelihat ada sosok yang ngintip di jendela itu. Ngintip gimana tuh? Ngintip jangan jadi posisinya kayak orang miring gitu loh. Halo Warta, kembali lagi di podcast Gema Gelap Malam. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisah horornya selama KKN yang banyak sekali kejadian-kejadian horor dialami. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Nudi Kaler, Nudi Wetan, Nudi Lebak, Nudi Tonggo. Hadir. Perhatikan kanan kirimu, karena mungkin kamu gak sendirian. Oke, halo Bang Tura. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Mungkin boleh diperkenalkan ke teman-teman Warta, warga Catra. Ya, oke. Halo teman-teman semuanya. Kenalin nama gue Atura. Gue di sini kesibukannya sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Kota Semarang di daerah Gunung Pati. Jadi sekarang lagi sibuk buat nyiapin skripsi aja. Nah, lagi sibuk-sibuknya sekarang. Iya, lagi sibuk-sibuk Oke. ya betul. Ini tadi mungkin langsung aja Bang ya. Ya. Ini tadi saya dengar-dengar Abang tuh punya kejadian horor ketika selama kuliah di Semarang ini. Betul. Termasuk salah satunya kejadian di KKN. Iya, betul di KKN. Wah, ini menarik nih. Mungkin nanti saya pengen tahu gimana detailnya dan mungkin langsung kita mulai aja Bang ya. Iya, boleh. Teman-teman jangan lupa perhatikan kanan kirimu karena mungkin kamu gak sendirian. Oke, jadi ceritanya gini. Sebelum kita masuk ke yang KKN, ada juga nih yang lumayan horor itu pas di kampus sama di kosan. Oke, gimana tuh Ya. Bang? Mungkin yang dari yang di kosan dulu kali ya. Ya. Oke, jadi ceritanya gini. Waktu itu gue sore-sore itu lagi keluar kan, mau cari makan. Oke. Makan. Nah, selesai cari makan di tempat segala macem. Mau pulanglah ke kosan. Nah, kebetulan juga kosan gue ini, gue baru pindah kosan. Ya. Baru pindah kosan. Nah, tapi kosan yang sekarang ini daerahnya tuh mungkin bisa dibilang agak angker ya. Karena persis di sebelah makam. Oke. Persis di sebelah pemakaman. Ya. Oke. Jadi, dan di depan kosan gue itu langsung mungkin kasarnya kayak hutan. Mirip kayak hutan gitu. Jadi benar-benar nggak ada lampu, cuma ada pohon banyak banget kayak gitu. Jadi kalau nggak ada lampu, itu benar-benar gelap banget. Itu daerah sekitar kosan. Iya, di atas sekitar kosan banyak kebun-kebun kayak gitu. Iya. Nah, tadi habis gue pulang beli makan, ini itu sekitar jam 5 sore menjelang maghrib lah. Ya. Menjelang maghrib, gue naik motor. Waktu mau masuk ke gang kosan itu kan ada satu pohon emang lumayan gede lah. Tapi kebetulan kayaknya itu habis ditebang. Oh, pohonnya itu. Pohonnya habis ditebang. Nah, itu sisa beberapa dahan aja. Ya. Nah, di situ nggak tahu kenapa kayak refleks pengen lihat ke atas gitu. Sambil belok pengen lihat ke atas pohon yang ditebang itu. Nah, tapi ternyata waktu lihat di atas itu ada sosok yang lagi duduk. Di pohon itu. Ya, di salah satu dahannya ada yang lagi duduk. Mungkin sosoknya tuh kayak manusia tapi benar-benar full hitam. Jadi entah celana sampai kulitnya tuh hitamnya tuh kayak hitam celana gitu. Ini kayak yang gue pakai sekarang gitu. Berarti belas gak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi jelas banget itu fisiknya manusia. Iya. Itu duduk. Tapi kebetulan kelihatan tuh cuma kayak setengah badan ke bawah aja. Jadi ke atas tuh nggak kelihatan karena ketutupan dari pohon yang lain. Oke.
Dia nggak ngapa-ngapain, emang cuma duduk aja sambil kakinya tuh kayak ngayun-ngayun di dahan pohon gitu. Oke. Berarti cuman ya berarti memang kayak dia lagi diam di situ dan Cuma diem aja. Nah, itu kejadian pertama di kosan baru yang horor ya yang gue alamin itu baru itu. Nah, berusaha buat cuek lah setelah lihat itu. Buat lanjut jalan ke kosan. Tapi masih kepo, walaupun sebenarnya deg-degan juga. Masih kepo. Berusaha kayak pengen balik lagi, pengen mastiin lagi itu orang apa bukan. Awalnya kan mikirnya karena itu pohon baru ditebang, mungkin itu petugas lain yang lagi ngerapihin sisa-sisa yang belum ditebang itu kan. Tapi anehnya dia cuma sendirian, nggak ada tangga di sekitar pohon itu. Dia cuma duduk sambil ngayun-ngayun kaki gitu aja. Oke. Udah setelah itu gue bener-bener nggak keluar lagi karena masih ya trauma dengan kejadian itu. Takut. Iya, Jujur takut aja. Takut pas keluar lagi, takut entah masih ada atau yang lebih parah dari itu kan nggak ada yang tahu kan. Jadi setelah kejadian itu selama malam itu gue cuma stay di kosan aja, nggak keluar kemana-mana sama sekali sampai besoknya baru keluar lagi. Dan setelah kejadian itu juga setiap lewat di jalan itu gang menuju kosan itu jadi was-was. Pasti nengok kiri kanan dulu, takutnya kayak ada lagi kah atau apa lagi. Itu yang di kosan itu baru itu aja sih sejauh ini ya. Itu kejadian di kosan. Di kosan. Oke. Nah terus ini jauh sebelum gue pindah ke kosan yang sekarang. Kejadiannya itu di kampus. Jadi kampus gue itu kan terkenal sebagai salah satu kampus terhijau di Indonesia. Oke, mungkin maaf saya potong ya Bang ya, Bang Tura. Ini kejadian yang tadi kosan dulu ya kita ini kan. Tadi itu kan Bang Tura pernah ngelihat ya. Dan kosan Bang Tura kan nggak sendirian. Nggak sendirian. Biasanya. Dan ini ada teman Bang Tura juga yang pernah ngelihat atau only Bang Tura doang yang bisa ngelihat? Kalau itu gue nggak tahu sebenarnya karena gue juga nggak ngomong ke siapa-siapa di kejadian itu. Dan itu kan juga karena baru pindah kosan kan, jadi belum begitu kenal sama teman-teman di sebelah kamar. Jadi kayak baru tegur sapa kalau ketemu aja gitu, nggak pernah ngobrol yang sampai ngobrol panjang itu belum pernah. Jadi kemungkinan kayaknya baru gue doang yang lihat. Mungkin gambarkan sekali lagi seperti apa tadi bentuknya, apakah memang fisiknya fisik wanita dewasa kah atau orang dewasa kah atau anak kecil kah? Kalau dari fisiknya itu kelihatannya kayak pria dewasa gitu. Karena posturnya tuh agak tinggi. Kakinya tuh lumayan panjang tegap soalnya. Tegap, duduknya tegap. Kakinya ngegantung gitu kan. Dan posisi kaki itu kayak agak panjang gitu. Kayak lebih dari manusia normal lah. Tapi warnanya cuma blas hitam aja. Tuh, untuk dari fisiknya kayak gitu. Tapi selebihnya nggak kelihatan karena ketutupan sama dahan pohon yang lain. Menarik. Mungkin boleh lanjut. Nah, ini soal yang kejadian di kampus tadi. Jadi gue ikut salah satu organisasi kampus, himpunan mahasiswa gitu. Nah, jadi soal kampus gue tadi kan itu terkenal sebagai salah satu kampus terhijau di Indonesia. Jadi urusan pohon itu lebat banget di sana. Jadi penerangan juga lumayan minim sebenarnya. Jadi cuma modal lampu-lampu yang ada di gedung perkuliahan aja. Nah terus waktu itu gue lagi rapat sama organisasi gue itu untuk persiapan ospek. Persiapan ospek. Nah kebetulan kalau di organisasi gue itu biasanya rapat tuh malam. Rapatnya selalu malam. Dan kalau persiapan ospek itu biasanya rapatnya emang agak panjang. Pasti. Jadi kebetulan ini posisinya itu udah sekitar jam 10 menjelang jam 12 lah. Jam 10 malam? Iya, jam 10 malam. Jadi itu kampus udah gelap banget, lampu yang nyala itu cuma lampu yang ada di tempat kita rapat. Di situ doang lampunya. Jadi buat kita lihat ke arah pelataran gedungnya itu samar banget. Cuma ada lampu sedikit banget. Itu di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Di luar ruangan. Di lorong. Jadi di depan gedung kuliah itu kan kayak ada lobinya gitu kan. Nah kami duduknya melingkar di depan lobi situ. Nah selebihnya itu tinggal lorong-lorong tapi di situ gelap. Jadi lampu yang nyala itu benar-benar cuma di tempat kita rapat aja. Nah terus itu kan udah sekitar jam 11 menjelang jam 12 malam lah. Terus emang dari beberapa cerita emang ada beberapa kejadian juga di kampus itu dan dulu sempat viral kampus gua. Memang sempat banyak kejadian. Iya banyak kejadian. Nah
Terus pas lagi fokus rapat, tiba-tiba temen gue nih ada yang bilang, teman-teman tolong fokus dulu ya, jangan ada yang bengong. Oh, Ada yang ngomong kayak berarti gitu. sudah ada yang merasakan. Udah ada yang firasat ngerasa buruk. duluan nih ternyata. Ada yang bilang kayak gitu. Nah dari situ semuanya tuh mulai kayak resah lah karena Pasti jadi ada apa-apa nih. apa sih? Jadi mulai nyari-nyari. Jadi banyak yang nengok-nengok lah, lihat-lihat segala macam. Nah terus setelah ngomong kayak gitu, gue nggak sengaja kayak denger di belakang gue itu kan langsung lorong ya, dan itu gelap. Ya. Itu kayak ada yang ngetok-ngetok jendela. Wah, Ada suara jendela diketok-ketok. Itu kayak diketok pakai koin gitu, ngerti kan? Diketok pakai koin. kayak besi Kayak berbenturan pakai dengan besi kaca. gitu, ngetok-ngetok kaca. Tapi yang aneh itu yang nengok cuma gua. Berarti kan gua ngerasa kayak cuma gua doang nih yang denger. Tapi gua berusaha buat nggak bilang ke teman-teman yang lain supaya kayak nggak bikin tambah chaos lah karena lagi rapat juga kan. Biarin lah gitu. Terus jadi di depan gedung kuliah tempat gua rapat itu kan ada kayak jalan setapak yang buat pejalan kaki gitu. Banyak pohonnya. Nah itu ada tempat nongkrong. Kayak ada meja, kursi yang dari kampus gitu. Nah terus di sebelahnya lagi itu ada panggung kampus yang dibikin paten di kampus gitu, di semen yang kayak di gitu. semen betul itu. Oke. Nah terus buat lihat ke arah situ aja itu tuh gelap banget, bener-bener gelap banget. Oh, berarti minim penerangan. Kalau malam banget bener-bener minim penerangannya. Nah tapi ketika gue nengok ke situ ada yang bikin gue salfok. Apa itu? Karena kayak ada sosok yang lagi berdiri dan ngelihat ke arah kita rapat di belakang panggungnya. Itu abang sendiri yang ngelihat atau? Itu gue sendiri yang lihat dan cuma gue yang lihat di situ. Oke. Nah, jadi gue juga nggak sengaja kan lihatnya ya, coba lagi nengok. Dalam hati kayak ngomong, itu apaan kok ada yang ngelihat ke arah sini? Dengan wujudnya tuh kayak orang paruh-baya gitu loh, pria paruh-baya gitu. Berarti itu secara fisik terlihat jelas. Padahal posisi itu gelap tapi dia kelihatan. Ya. Dari sudut pandang gue kelihatan ya di situ. Tapi kalau muka agak samar, mukanya nggak begitu kelihatan. Tapi kelihatan itu orang paruh-baya gitu. Dia berdiri diem aja ngelihat ke arah kita yang lagi rapat. Nah, gue berusaha buat kayak nggak panik dan nggak banyak ngomong apa-apa lah. Sampai akhirnya teman gue ada yang notice juga, ngerasa kayaknya si aturannya bisa ngeliat sesuatu nih. Oh iya, lu kenapa? Dia langsung nyenggol, nanya, kenapa? Gue cuma bilang, nggak usah lihat ke panggung, ada sesuatu. Gue cuma bilang gitu aja, nggak mau nyebut apanya, tapi gue ngasih tahu kalau di situ ada sesuatu. Ya. Nah, selang kayak 30 detik sampai semenit, gue coba nengok lagi, mastiin masih ada atau enggak. Ada, tapi ternyata dia lagi kayak jalan mondar-mandir gitu, bolak-balik di belakang panggung itu. Wah. Dia benar-benar cuma jalan bolak-balik, dan nggak lama setelah itu dia hilang. Itu berlangsung berapa lama itu? Mungkin kurang lebih 3 menitan dia ada di situ. Cukup Ya lama kalau berarti buat kayak makhluk halus gitu kan itu lama ya, 3 menitan itu lumayan lama. Itu dia bolak-balik. Nah, baru setelah itu gue ngomong ke beberapa teman yang ada di sekitar gue bilang, kayaknya udah nggak kondusif, mending rapatnya ditunda aja. Oke. Gue minta buat ditunda karena gue bukan takut soal guanya, tapi takutnya temen gue emang ada yang lagi nggak fokus kah, nanti malah kesurupan atau apa gitu kan, malah lebih susah kan. Dan posisinya udah menjelang tengah malam, yang mau bantu siapa gitu kan. Dan akhirnya disetujuin sama yang mimpin rapat. Akhirnya rapatnya dipending sampai besoknya. Dan kita mulainya siang setelah itu. Diberhentikan karena kejadian yang abang lihat diberhentikan karena kejadian itu. Setelah gue bilang akhirnya ditunda sampai besok. Dan gue request juga siang aja biar lebih kondusif juga kan. Benar. Oke, lanjut soal yang di KKN. Ini yang paling gong sih sebenarnya pas di KKN. Ini rentetannya jadi dari kejadian di kosan ke kampus ke tempat KKN ini. Iya. Ke bawah semua kayaknya. Iya, ke bawah semua benar. Oke loh, boleh. Jadi pas di KKN ini, gue KKN di salah satu desa di Jawa Tengah, di daerah Klaten. Tapi mungkin sebentar, mungkin ada sangkut pautnya nggak, dalam artian fisik yang makhluk yang dilihat pada saat di kosan dengan makhluk yang dilihat di kampus, apakah ada kemiripan? Nah,
Ini yang menarik. Ya. Jadi gini, tadi gue KKN di salah satu desa di Jawa Tengah ya, di daerah Klaten. Itu ber-12, satu kelompok ada 12 orang. 12 orang. Nah, kenapa gue bilang ini yang paling menarik? Karena dari 12 orang itu, yang ngalamin kejadian horor itu bukan cuma gue. Hampir semuanya mengalami. Ya, lebih dari setengahnya itu ngalamin juga. Wah, gokil. Ada yang cuma diganggu sama suara, ada yang dibentuk fisik, ada yang kayak gitu. Dan itu dengan hantu yang berbeda atau? Beberapa di antara mereka bilang ada yang sama ngelihatnya, sosok yang sama. Tapi pas gue yang lihat itu sosoknya beda. Nah, tadi disinggung juga kan soal yang ada hubungannya nggak sama yang di kosan atau yang di kampus ya. Nah, yang pertama ini ada hubungannya sama yang di kosan. Ya. Jadi waktu itu gue sama teman-teman lagi main ke kota. Ya. Nah, dari desanya itu ke kota itu sekitar 20-30 menit jaraknya. Posisinya malam, dan itu kan karena desa ya, jadi jalannya itu agak gelap gitu kan. Kita pulang sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu lah. Naik motor rame-rame. Nah, tiba-tiba ada temen gue satu yang ngajakin coba lewat jalan yang lain. Bukan jalan yang pas kita berangkat. Jalan biasa. Bukan jalan biasa. Dia nyobain, dan ternyata waktu kita lewat jalan itu bener-bener gelap, gak ada lampu sama sekali. Jadi cuma bener-bener ngandelin lampu motor aja sepanjang jalan itu. Gue sibuk nyalain lampu jauh kan, biar lebih luas pandangannya. Jalan, ini kayaknya tuh yang lihat cuma gue doang pas yang ini. Jadi kita kan lewatin banyak pohon di situ. Ya. Ini kejadiannya mirip sama yang pas gue di kosan baru itu. Jadi pas lewat di salah satu pohon, ada sosok yang lagi duduk di dahan pohonnya. Dengan ciri-ciri yang mirip kayak yang gue sebutin di awal tadi. Dengan fisik dan ciri-ciri yang mirip. Yang cuma setengah badan kelihatannya, kaki agak panjang dan fisiknya warnanya hitam, gitu aja. Awalnya gue sempat mikir, gue nggak langsung bilang ke teman-teman kan, karena posisi juga masih di jalan, nggak mungkin gue berhentiin mereka semua buat ngomong. Terus pasti sepanjang jalan gue mikir, apa ini yang di kosan ya? Ya, takutnya pasti. Kan ngikut atau apa kan nggak ada yang tahu kan. Karena ada kemiripan. Dan hampir sama persis. Cuma bedanya lebih pendek aja. Kan kalau yang di kosan gue itu kan agak tinggi kan, fisiknya, kakinya agak panjang. Jadi ini kayak lebih pendek aja gitu. Oke. Nah, setelah sampai di posko, kita bersih-bersih, baru gue bilang ke teman-teman kalau tadi gue lihat sesuatu. Nah, awalnya tuh mereka agak panik kan, karena tapi mau panik juga gimana, karena udah sampai juga kan, udah aman, semuanya aman. Nah, tapi setelah hari itu mulai banyak kejadian aneh di posko. Jadi yang tidurnya paling sering larut itu kan gue sendiri. Kayak masih ngopi, masih ngerokok lah di belakang posko gitu kan. Masih pengen santai lah. Masih pengen santai, karena malas mikir besok kayak ada proker nih mau ngerjain, malas. Nyantai di belakang posko. Jadi untuk layout poskonya ini ada satu bangunan gitu, di depannya sawah, di belakangnya sawah. Kok berarti dikelilingi sawah. Tapi kanan kirinya rumah atau? Gak ada rumah warga. Di kanannya itu ada pohon beringin. Itu pohon beringin gede banget. Di sebelah kirinya itu langsung kantor desanya. Tapi sebelahnya lagi kayak kebun gitu, nggak ada rumah. Jadi posisinya itu lumayan agak jauh dari pemukiman. Ya. Nah, pas gue lagi nyantai di belakang itu kan karena sawah ya. Jadi itu situ gelap banget. Gelap banget. Lagi ngerokok sambil main HP, sambil buka TikTok, buka sosmed lah. Ya. Terus tiba-tiba kayak ada yang manggil dari arah sawah. Tapi bukan manggil kayak nyebut nama gitu, bukan. Ya. Cuma dari jauh kayak ada yang shh, shh, sampai 3 kali manggilnya kayak gitu. Ya, maksudnya secara logis refleks dong nengok ya, pasti kan. Lihat siapa sih yang manggil. Kebetulan kan emang karena udah antisipasi karena tahu desa bakal gelap, jadi gue bawa senter. Gue langsung sorot lah ke arah suara yang gue denger itu. Gak ada orang satupun di situ. Cuma ada sawah, sama ada jalan setapak di sebelah sawahnya gitu. Ya. Itu nggak ada apa-apa. Terus gue mikir kayak, mungkin perasaan gue doang aja kali ya. Ya. Lanjut ngerokok, main HP. Tiba-tiba ada suara lagi, tapi bukan manggil kayak tadi. Ada suara anak kecil ketawa. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Suara anak kecil ketawa.
Dan itu ketawanya jelas banget kayak anak kecil kayak lagi lari-larian sambil ketawa gitu. Ya. Suaranya tuh kayak gitu. Makin gak tenang kan. Pasti. Tapi karena kepo, cobalah samperin agak mendekat dikit nih. Biar senternya lebih kelihatan juga kan sambil nyamperin. Kok gak ada apa-apa ya? Itu mungkin posisinya kayak sekitar jam 1, setengah 2-an lah. Malam. Jadi lampu itu cuma bener-bener lampu yang ada di posko. Yang buat nerangin di tempat gua lagi nyantai itu. Setelah dengar itu agak panik nih. Nah, udahlah mutusin buat masuk aja tidur. Ikat yang lain tidur. Selesai. Di hari besoknya tadi tuh yang pas ada suara anak-anak kecil, itu pas yang abang denger itu suaranya cowok kah atau? Suara anak kecilnya cewek. Anak kecil cewek. Sambil kayak lagi lari-larian main gitu sambil ketawa-tawa. Kayak suara satu orang atau 2 orang? Cuma 1 orang tapi suaranya. Wah, damn. Nah, terus di keesokan harinya, temen gue ngalamin hal yang sama. Sama yang abang alami? Dia denger, posisinya dari kamar mandi. Ya. Di belakang kamar mandi dia denger ada suara anak kecil yang ketawa. Anak kecil cewek juga. Ketawa kayak lagi main gitu. Itu teman gue yang ngalamin. Jadi, gue makin mikir, oh yang ngalamin bukan gue doang nih. Nah, terus selang 2 hari setelahnya, 2 orang teman gue cerita, dia ngalamin hal yang sama juga. Tapi posisinya beda. Ini dia karena lagi naik motor ya berdua, dia mau ke warung. Itu posisinya masih jam 8, jam 9-an lah. Tapi emang di desa itu emang jam segitu udah sepi, lumayan sepi lah. Nah, dia dengar suara anak kecil ketawa, tapi ada di sekitarnya. Di sekitar motor? Iya, di sekitar motornya mereka. Itu motornya jalan? Masih baru dinyalain. Jadi baru siap-siap mau jalan. Mereka dengar di sekeliling motornya itu ada suara anak kecil ketawa. Tapi 1 orang doang. Dan anak kecil yang sama, yang cewek itu. Tapi di sekitar nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Jadi posisi mereka dengar itu deket banget sama anak kecil lah kayaknya. Jadi benar-benar deket. Mereka dengar jelas banget. Dan mereka ceritain itu. Terus yang terakhir itu ini yang lumayan agak serem sih. Jadi kan posko yang cowok sama yang cewek itu kan dipisah ya. Jadi jaraknya sekitar mungkin 200 meter lah dari posko yang cewek ke yang cowok. Nah, posko yang cewek ini itu lebih dekat sama sawahnya. Lebih dekat sama sawah. Dan itu posisinya bangunan baru. Jadi cuma ada pintu, jendela, sama kayak ada jendela ventilasi kayak di atas gitu loh. Tapi bentuknya kaca. Ini bangunannya bangunan serbaguna gitu atau? Tadinya itu mau dibikin buat PAUD, buat sekolah PAUD. Tapi karena belum difungsikan, akhirnya dialihkan dulu buat posko KKN. Oke. Nah, jadi ada jendela kecil gitu di atas, posisi di atas jendela kaca. Temen gue ngelihat ada sosok yang ngintip di jendela itu. Ngintip gimana tuh? Ngintip jadi posisinya kayak orang miring gitu loh. Orang miring dia ngintip nongolin kepala aja. Dengan wajah yang segitu jelasnya. Bener-bener nongol, ngintip gitu. Itu gambaran yang digambarkan gimana sama dia? Waktu dia ceritain itu sosoknya tuh kayak nggak berambut ya. Mungkin karena gelap juga jadi nggak begitu kelihatan. Dia bilangnya kayak nggak berambut. Dengan fisiknya tuh kayak orang tua gitu. Tapi matanya merah sambil melotot. Ngeliatinnya kayak gitu. Yang ngintip itu paruh baya? Orang tua kayak kakek-kakek gitu. Dia lihatnya kayak gitu. Kayak kakek-kakek. Matanya yang merah? Matanya merah sambil melotot lihat ke dalam situ. Dan manusia? Dari fisiknya sih kayak bukan manusia tapi pucat banget. Jadi orang itu kayak putih banget, pucat banget orangnya. Di situ temen gue, di situ satu posko bangun semua. Karena temen gue teriak, karena takut. Ya pasti. Jadi mau nggak mau langsung manggil teman-teman yang di posko cowok. Kita semua nyamperin lah. Terus rame-rame coba buat ngegerebek di bagian yang ada orang ngintip itu. Kita muterin poskonya, kita ke belakang, kita cek, nggak ada apa-apa. Tapi teman gue yang lihat ini dia nerangin sambil nangis karena takut kan. Ngasih tahu sejelas itu sosoknya yang ngintip itu. Benar-benar orang ngintip, kakek-kakek, matanya merah sambil melotot ngeliat ke arah dalam. Dan pas banget cuma dia sendiri yang masih bangun waktu itu, dia masih bangun. Mungkin kayak sadar kali ya dari ekor matanya ngelihat kayak ada yang ngintip gitu kan. Jadi refleks nengok, pas nengok ada sosok yang ngeliatin dia lagi main HP. Kayak gitu. Itu semua kejadian rentetannya berarti memang banyak sekali kejadian yang terjadi di tempat KKN itu ya? Banyak banget.
Dan anehnya juga tuh masih kepikiran yang tadi kok kayak berhubungan sama yang ada di kosan kejadiannya. Kok dengan sosok yang mirip dan posisinya juga mirip, sama-sama duduk di atas pohon gitu. Itu yang paling dibingungin sebenarnya, takutnya entah yang di kosan ngikut kah atau emang kebetulan aja mirip gitu kan. Gue juga nggak tahu sebenarnya kan kayak gimana kayak gitu. Itu kan abang kan ketika mengalami kejadian ya kayak tadi pas ngelihat di kosan itu ada kayak ketakutan, terus ngelihat di kampus juga kayak ada ya pasti rasa takut akan hal betul. itu. Nah ini teman abang yang ketika KKN dia ngelihat kayak gitu, dia gimana? Apakah memang dalam artian ketakutan sampai gua mau pulang, gua nggak kuat, gua takut sama tempat ini? Untungnya sih nggak ada yang sampai kayak gitu ya. Mereka jelasin kalau mereka takut, tapi nggak sampai kayak minta udah kakaknya udahan aja kita mau pulang. Nggak ada yang sampai kayak gitu. Tapi yang paling bikin histeris itu yang tadi yang kakek-kakek ngintip itu. Sempat ada satu orang yang nyeletuk mau minta pulang siang ngelihat itu. Tapi karena kebetulan posisinya itu udah mau selesai KKN, tinggal hamin berapa hari. Akhirnya kita maksain buat tetap stay dulu sampai KKN selesai karena tanggung udah sebentar lagi. Tapi memang setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian sampai dengan KKN selesai. Sampai KKN selesai setelah itu nggak ada lagi. Benar-benar bersih, kita pulang sampai balik ke Semarang lagi itu selamat, kita aman. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Berarti itu memang itu final dari puncak dari semua gangguan-gangguan yang dialami KKN ya. Itu yang paling gongnya sih kayaknya itu. Wah, gokil. Mungkin ada nggak abang yang mungkin abang pikirkan apakah ini ada kesamaan antara yang terdiang di kosan, terus yang tadi di kampus, terus yang di KKN? Ini ada kemiripan nggak di antara itu? Pas selesai KKN sempat mikir gini kayak kok beberapa yang gue lihat sama yang temen gue lihat ini kok itu mirip sama yang di kosan gue sama yang di kampus juga. Kan tadi yang di kampus gue ngeliatin kayak orang Parubaya gitu kan, sosoknya cowok. Nah, dan yang ngintip di posko KKN gue itu sosoknya juga kakek-kakek. Nah, terus yang di kosan gue itu kan duduk di dahan pohon dengan fisiknya hitam gitu. Yang pas gue KKN lagi di motor itu juga sama, duduk di dahan pohon dan fisiknya hitam. Itu sebenarnya sampai sekarang pun masih kepikiran kadang kayak kok yang gue lihat sama yang temen gue itu kok bisa sama ya? Padahal tempatnya tuh beda dan itu jauh. Bukan sama-sama di Semarang juga. Kalaupun di Semarang pun agak aneh sih sebenarnya juga kalau ada sosok yang sama muncul di tempat yang beda. Gitu. Masa nyusulin ngapain? Emang dia teman kan? Bukan. Menarik, gokil. Wah, ini memang rangkaian kejadian yang dari awal, mungkin dari kosan ke kampus ke tempat KKN. Wah, luar biasa. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara, Bang Tura. Terima kasih udah hadir. Sama-sama. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan ke teman-teman warta? Pesannya ya, mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada di tempat asing, jangan kayak asal lah, jangan sembarangan karena kita kan nggak tahu ada apa di sana. Terus ingat yang pertama itu bukan sholat, tapi syahadat. Baru habis itu sholat. Gokil. Oke, terima kasih telah menonton. Untuk teman-teman yang mau datang dan hadir di podcast Gema seperti Bang Tura, boleh ngirimkan cerita ke email di bawah sini. Nanti cerita teman-teman yang paling horor akan kita undang di sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video Gema selanjutnya. Dan juga follow sosmed Cata Kreatif, Nudi Kaler, Nudi Wetan, Nudi Lebak, Nudi Tonggo hadir. Perhatikan kanan kirimu karena mungkin kamu gak sendirian.